mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena panjenengan sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara ini. Sebelum acara dimulai, kami ingin membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah tidak ada ya. Yang ketiga adalah pemaparan materi dari kami berdua. Yang pertama dari Bapak Siswanto Supriyono, yang kedua dari saya sendiri Ibu Atau Muda. Keempat acaranya adalah refleksi. Yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, langsung saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari dengan bacaan basmalah. Bismillah. Baik, langsung acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh Bapak Siswanto Supriyono. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin berdiri di depan panjenengan bukan karena saya apa-apa, tapi karena kalau duduk nanti rasanya nggak enak. Kemudian yang kedua, saya bukan yang bisa dalam ini modul baru, dan saya juga baru baca setelah kemarin diskusi. Saya dengan lembur 1 malam untuk menyelesaikan PPT-nya, jadi mohon izin untuk menyampaikan apa yang saya tahu, dan nanti kita kalau memang ada pendapat yang lain dan sebagainya, monggo nanti kita diskusikan bareng. Nah, yang pertama adalah di dalam guru penggerak itu perjalanannya saya ceritakan sebentar. Yang pertama itu dulu dikenalkan dengan istilah filosofi Ki Hajar Dewantoro yang tulisannya itu sebagai ada guru itu ditugaskan untuk menuntun dan membimbing murid atau siswa di sekolah sampai dia sesuai dengan kodratnya, kemudian dia bahagia dan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Itu kalau diimplementasikan di sekolah kita sudah bertahun-tahun menjalani seperti itu. Mungkin Pak Buman yang berapa bulan itu juga sudah melakukannya dengan luar biasa. Artinya sudah dilakukan, dan ini sebenarnya refleksi dari belakang saja. Kemudian setelah mengingatkan tugas guru, kemudian muncullah sebuah nilai guru gerak, kemudian dan muncullah yang terakhir visi. Visi itu impian yang kita bangun untuk mencapai apa yang kita inginkan pada murid kita. Kemarin kita sudah bahas, dan alhamdulillah visi sekolah kita tidak banyak berubah. Terwujudnya sekolah yang dengan sumber daya yang tangguh dan unggul itu tetap dipertahankan sampai berwawasan global, dan kemudian ada entrepreneur. Nah, yang berikutnya itu kita masuk di budaya positif. Konsep budaya positif itu dicanangkan pemerintah melalui kurikulum merdeka, melalui lewat guru penggerak, dan di situ ada 8 item atau subbab yang masing-masing adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa hal itu ada yang baru, nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sebagai guru sebenarnya sudah perjalanannya yang paling panjang seperti Pak Bapak Pak Heru itu sudah banyak sebenarnya model apapun belajar dan sebagainya itu sudah beberapa dilatihkan dengan bermacam-macam model. Nah, di tahun ini, di tahun beberapa tahun terakhir itu ada yang dinamakan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap pengembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Dalam mewujudkan siswa dengan perilaku kebaikan, salah satu langkahnya adalah dengan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di sekolah. Sebenarnya kita P5 juga sudah masuk dan sebagainya, kita sudah masuk di paradigma baru itu sudah. Cuma kalau berdiferensiasi itu mungkin masih sebatas kita berdiferensiasi produk.
Karena yang tugas kita itu yang banyak kita berikan ke siswa, kemudian terserah mereka menggunakan video apa. Biasanya yang berbeda ya. Di produktif itu terutama di gambarnya itu sama, rumah tinggal, lantai 2, tapi hanya modelnya saja yang berubah. Nah sebenarnya dari kurikulum atau pesan dari kementerian itu yang diharapkan adalah kita menyiapkan materi atau modul ajar berbeda. Jadi ada media pembelajaran yang berbeda. Kalau dulu itu disebut kelas grade atas, kelas grade menengah dan ada bawah. Nah itu berarti ada 3 RPT sebenarnya, ada 3 media dan itu sulit untuk melakukannya. Tapi monggo yang mau mencoba untuk bergeser ke paradigma baru dengan model yang seperti itu bagus sekali. Cuman saya sendiri belum melaksanakan sampai sebesar itu, baru hanya di prosesnya saja. Kenapa nanti masalah itu disesuaikan? Sebenarnya menurut saya dan beberapa orang yang saya ajak diskusi itu sebenarnya ya ada tidak terjadi titik temu. Artinya begini, ketika kita mengambil langkah di sekolah kita, di kelas kita misalkan, saya mengambil langkah di anak yang di kelas menengah, maka anak yang kelas atas dan kelas bawah itu yang kelas atas itu tidak tercapai kebutuhannya atau keinginannya. Tetapi kalau kita mengambil kelas atas, maka yang bawah dan tengah itu tidak mampu untuk mengikutinya. Jadi ini yang harus kita sebenarnya diferensiasi itu yang ditekankan di situ. Jadi ada kelompok yang itu kita bangun sampai dia sukses, kemudian ada kelompok yang mampunya seberapa itu kita layani semampu dia, kemudian yang di bawah itu tetap kita layani sesuai dengan kemampuannya. Artinya sebenarnya itu. Kemudian pengertian budaya positif itu dibangun dari disiplin positif. Sebenarnya kalau perilaku kita sebenarnya di sekolah itu sudah 80%, 90% itu ya sudah budaya positif. Datang tepat waktu, kemudian sesuai dengan tugas mengajarnya, kemudian melaksanakan kewajiban misalkan ya administrasi dan sebagainya. Ini juga semuanya sudah budaya positif kita yang kita lakukan di sekolah. Budaya positif dibangun dari disiplin positif. Yang disiplin positif berasal dari kata disiplina yang mempunyai arti itu belajar. Disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan budaya positif yang mempunyai tujuan menumbuhkan kesadaran siswa dari dalam dirinya sendiri tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Contoh perilaku disiplin positif sudah jelas, kita biasanya ya itu di sekolah kita lakukan tiap hari sebenarnya. Sebagai guru, tugas kita selain melakukan pembelajaran adalah menumbuhkan disiplin diri siswa sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal yang ada. Jadi kalau sudah kebaikan universal yang atas, saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham dari dulu, dari kita sekolah sudah dulu penataran keempat dan sebagainya, dan menghormati, saling menghargai itu enggak waleh-waleh sebenarnya. PKM juga sudah di setiap saat ya itu kepada siswa itu semuanya sudah pernah disampaikan. Kita sudah bertahun-tahun mungkin bapak-bapak yang sudah nilainya cukup lama mengajar sudah sangat paham. Nah ini tulisan-tulisan budaya positif kebaikan yang universal itu sangat banyak, termasuk profil pelajar Pancasila itu sudah artinya universal itu kan kita dimanapun itu diakui. Jadi di dunia semua itu menerima, jadi tidak membantah adanya mandiri, kemudian beragam mulia dan sebagainya itu diterima dengan baik di seluruh penjuru dunia. Itu ada yang dari organisasi ibu, ada 9 pilar karakter, itu bisa nanti dibaca sendiri gitu ya, karena jumlahnya sangat banyak. Mungkin lanjut Bu ini. Nah ini juga sama sebenarnya, kita setiap hari ya ngobrol dengan siswa itu ya tidak terlepas dari hal-hal seperti ini. Nah sebelum ini boleh berhenti dulu. Nah saya ingin
Sebelum kita lanjut ke teori motivasi, sebenarnya ada satu pertanyaan yang mungkin nanti mohon ditulis di kertas. Ini sebagai nanti di kertas putih harus ini. Di kertas putih mau gini. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu yang mau kita jawab. Apakah motivasi kita atau Bapak Ibu berangkat atau datang ke sekolah? Silakan dituliskan di kertas putih ya, kosong. Jadi disebutkan beberapa apa sebenarnya kita datang ke sekolah itu melaksanakan tugas itu motivasinya apa? Ya? Kita tiap hari datang jam 7, ada yang jam 9, ada yang nanti jam siang, ada bahkan yang pulang sore, ada yang pulang cepat, kan? Dia punya motivasi, punya dorongan, kan nggak ada ya. Kalau orang tiba-tiba hanya datang terus bingung kan nggak mungkin ya. Pasti ada tujuannya dan ada motivasinya yang mendorong. Ada yang sudah bisa disampaikan kenapa motivasinya? Boleh nih, monggo silakan. Kita nggak ini nggak ada masalahnya, ini cuma motivasinya disampaikan apa? Nah ini dari Pak Wi menyampaikan bahwa dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Jadi dia Pak Wi terdorong bahwa dia punya motivasi untuk ikut mencerdaskan anak bangsa di sekolah. Jadi dia bertugas setiap hari ke sekolah. Ada yang lain Bapak Ibu? Nah, ngomong di Pak Wi menyampaikan dia memenuhi tugas dan kewajiban. Luar biasa. Mungkin Pak Fatur pertama memberikan pembelajaran wilayah, yang kedua memberikan pembelajaran untuk budaya disiplin pada mata pelajaran kami utamanya yang pada hari ini. Terus disiplin yang saya maksud adalah disiplin waktu, disiplin bekerja juga seperti ini. Luar biasa motivasinya yang mendorong Bapak Ibu semua datang ke sekolah. Dari pendapat-pendapat yang tadi, mari kita lihat teori tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 menurut Diana Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahwa kalau kita datang ke sekolah, kalau takut dengan Pak Nur, takut dengan absen, itu berarti kita masih posisi di nomor 1. Nah itu pengertiannya boleh bisa dibaca. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukannya. Ketika saya terlambat, pasti hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan. Ya kita memang kalau ini posisi kalau Bapak Ibu tadi menyatakan bahwa karena takut pada peraturan. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya kira semua Bapak Ibu guru yang di dunia semua posisi 2 itu mesti tercover karena kita butuh pemasukan dan gitu. Itu tidak boleh dihilangkan dan itu tidak bisa disembunyikan. Nah, kita butuh penghargaan dan imbalan itu pasti. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu selalu kita lalui. Nah, yang posisi ketiga ini adalah ketika menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini artinya ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa kalau apabila saya melakukannya. Ini pengertiannya sebenarnya adalah kesadaran diri sendiri. Kalau tidak ada peraturan jam masuk jam 7, tidak ada Pak Nur, tidak ada peraturan ngajar ini, kita tetap datang. Nah ini yang diharapkan di nomor 3. Ini contohnya kita itu sebenarnya menjalankan ibadah. Ibadah itu tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang artinya tidak ada peraturan nanti jam 2 itu jam 12 nanti dijaga oleh Pak siapa kan enggak. Tapi karena kita yakin, maka kita tetap datang, kita tetap melakukan. Nah ini yang pemerintah harapkan itu karena guru adalah profesi yang paling unik, profesi yang tidak ada yang mengawasi. Di kelas itu kita masuk di kelas nggak ada Pak Nur,
pasti ada pengawas yang lain yang datang ini kerjaan sudah selesai belum. Tapi kalau di sekolah atau di kelas itu luar biasa, kita istimewa. Yang tahu hanya yang di atas. Kita mau tidur saja sampai 1 jam, jadi tidak tahu yang lain. Semua kembali ke diharapkan yang posisi ketiga itu, yaitu dengan keyakinannya sendiri yang sesuai dengan pendapatnya Pak Wi tadi, mencerdaskan anak bangsa tanpa ada embel-embel atau hukuman dan penghargaan itu yang diharapkan. Nah, berikutnya adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini yang agak menarik kalau restitusi ya, bahasanya baru gitu. Jadi kita nanti mengenal sampai belakang, nanti ada contoh-contohnya, nanti kita tampilkan. Hukuman adalah sebuah tindakan yang diberikan karena pelanggaran, tetapi karena diberikannya karena oleh siswa, ya hukuman ini tidak diketahui oleh siswa. Jadi kalau anak melakukan pelanggaran, tiba-tiba dihukum tidak. Kan dia tidak tahu kalau saya terlambat, hukumannya mesti ngambil sampah, kan tidak ada. Tapi tergantung yang mau menghukum. Saya mau menghukum apa tergantung dunia atau kita. Kalau konsekuensi itu tindakan yang diberikan karena membuat kesalahan, melanggar aturan, namun peraturan itu sudah disepakati. Seperti di dunia itu ada sesuatu yang sudah disepakati, ada pelanggaran. Itu masuk di konsekuensi kita. Nah, yang terakhir itu adalah restitusi. Restitusi tindakan dalam rangka mengetahui kondisi siswa untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Ini biasanya banyak dilakukan teman-teman di wali kelas. Ini sebenarnya psikologis, artinya sebenarnya mediasi. Kalau yang wali kelas pasti paham, biasanya manggil anak, mungkin diajak ngobrol dan sebagainya, itu teori restitusi. Nah, itu menggali kesalahan, menggali masalahnya, kemudian mencari jalan keluarnya. Itu sebenarnya bahasanya yang restitusi. Tapi di wali kelas itu banyak yang sudah berjalan. Bapak Ibu luar biasa. Mungkin ada ini kebutuhan dasar. Ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Pro lanjutannya. Nanti kita kolaborasi mawon. Nanti yang bisa ditambahkan Bu Pro bisa saya tambahkan. Mungkin dari pemaparan yang saya laksanakan tadi atau saya berikan, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya terlebih dahulu. Saya persilakan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan. Ada yang tanyakan, mungkin ada yang belum jelas. Apa nanti di akhir acara saya tanya jawabnya? Oke. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengatakan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Orang pembukaan masih ngawas tak sih. Di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan elemen-elemen profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 elemen. Yaitu yang pertama, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global. Kelima bergotong royong dan keenam kreatif.
Di sini ada pertanyaan otomatis Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Oke, menjaga keselamatan ya. Itu peraturan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang karena untuk menjaga keselamatan? Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan sebelum makan? Menjaga kesehatan. Betul. Berarti ketika siswa menjawab menjaga kesehatan, otomatis itu siswa yakin itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi suatu keyakinan kelas adalah nanti berhubungan dengan kemauan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, untuk keyakinan kelas di sini ada sifatnya adalah yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan, dibuat dalam bentuk positif dan kita sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu terlalu banyak. Yang keempat adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang kelima, semua warga telah dilibatkan. Baik Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Contoh yang kita buat dengan siswa kita. Ya, kesepakatan. Ya, selain itu hadir tepat waktu. Oke, hadir tepat waktu, ya lain. Keyakinan kelas yang bisa kita buat. Oke, tertib seragam. Ini. Kemarin saya membentukkan keyakinan kelas di kelas 10 PKJ ya Bapak Ibu. Kita memberi wawasan kepada siswa, adalah kita memberikan ini. Kita membagikan ke siswa lembaran ya Bapak Ibu, keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Jadi siswa memilih sendiri keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi nanti dari situ kita langsung anak-anak disuruh mengumpulkan ke depan. Dari sini. Setelah itu nanti kita baca apa yang mereka inginkan. Ya, lagi dipercepat. Apa yang mereka inginkan dalam kelas tersebut. Ya, itu ternyata yang mereka inginkan apa? Yang pertama adalah disiplin waktu. Yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Terus saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. 6, saling menghormati sesama. 7, selalu menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang terakhir adalah menghargai teman atau guru yang sedang berbicara. Jadi itu keyakinan kelas yang dibuat di kelas 10 TKJ. Jadi nanti jika mereka ada salah satu yang melanggar, jadi nanti mereka sudah membuat keyakinan bersama. Jadi tidak ada paksaan dari kita. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kekuasaan. Keempat adalah kesenangan dan kebebasan ya. Berarti itu sudah sesuai kita sekali. Ya, bertahan hidup itu seperti sandang, pangan dan papan ya. Kalau kasih sayang seperti kita dengan pasangan kita, kekuasaan, kesenangan dan kebebasan. Di sini ada satu kasus Bapak Ibu. Tahun ini Rudi genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Rudi apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Rudi adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Kita akan membahas kebutuhan dasar Rudi Bapak Ibu, seperti yang kebutuhan 5 dasar ini tadi, yang bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, sebutkan kebutuhan apa yang
sedang berusaha dipenuhi. Aku merasa bangga dan keren setelah Rudi bisa menyetir mobil. Jawaban Rudi adalah aku merasa bangga dan keren. Itu termasuk kebutuhan dasar yang apa? Menurut Bapak Ibu? Kesenangan. Oke. Yang kedua adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu termasuk kasih sayang. Oke. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Termasuk kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Kebebasan. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Menyetir mobil itu seru. Maksudnya mana Bapak Ibu? Apa? Oke, ini. Aku merasa bangga dan keren. Itu termasuk penguasaan karena dia merasa dia menguasai. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Jadi ini adalah bentuk dasar kebutuhan manusia dari kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Itu termasuk kebebasan. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Berarti dia puas ya. Kalau senang itu kan berarti puas. Selanjutnya tentang penerapan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini masih terkait dengan apa tadi, keyakinan kelas ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Indikatornya seperti ini. Kalau penghukum itu biasanya contohnya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kita menggunakan suatu ancaman-ancaman ya Bapak Ibu. Kalau menghukum, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini Bapak Ibu sering melakukan apa? Tidak untuk penghukum posisi kontrol. Kadang apa masih dilakukan sampai saat ini? Masih. Alasannya apa? Ya mudah nak. Sering mengumpulkan tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu. Oke. Iya. Oke. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Berarti seorang guru itu bisa membuat posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu. Kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Sebenarnya lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu adalah membuat rasa bersalah kepada siswa. Ya, ini perlu kita lakukan pada siswa. Kalau hukum sekarang sudah tidak boleh ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah teman. Teman itu berarti kita care ya sama siswa. Jadi kita seolah bisa menjadi teman dengan siswa kita. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak berbuat bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Di sini ada posisi kontrol pemantau, yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Ini sering ya kita lakukan sebagai guru, sebagai pemantau. Ya. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan alas yang disepakati tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah kita menggunakan restitusi Bapak Ibu. Nah ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Desadi tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti ini kita membuat siswa itu sadar, kembali ke keyakinan kelas, bahwa mereka salah, tapi kalau mereka memang berbuat salah. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan. Restitusi mengajari
siswa untuk mencari solusi dari masalah dan membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, untuk melakukan restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu yang biasa disebut dengan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya bagaimana tentang menstabilkan identitas? Contohnya begini Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi nanti kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu dengan langkah seperti ini, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini seperti contohnya adalah ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itulah tadi Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang kebutuhan dasar manusia, tentang keyakinan kelas, dan tentang restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan, kita gabung saja ya dengan materi Pak Ses. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, karena tertarik dengan isinya atau apa, terus aku monggo. Ini saya tampilkan sedikit yang tadi tidak sempat saya masukkan. Ini yang pertama adalah kalau kita ini teori dari Alfikon Bapak Ibu, bahwa tulisannya seperti itu, dan kenapa kok dihukum oleh lembaga? Kenapa kita bilang dihukum oleh lembaga? Kita itu kadang ke siswa itu memberikan sebuah iming-iming gitu. Lewatmu kok garap api, bijimu tak kayak samene. Lek kowe yang ini nanti tak kasih seperti ini. Nah ini sebenarnya menurut Alfikon itu keliru. Karena anak itu akan bergantung. Jadi nanti ketika ternyata dia pada waktu menjaga tidak bisa, dia akan down. Dia nggak dapat penghargaan, dia nggak dapat ujian. Itu beberapa anak yang ada psikologisnya seperti itu. Itu menurut teori ini nanti akan jadi sebuah permasalahan terutama kalau di SMK mungkin nggak ada gitu, jarang lah gitu. Tapi yang banyak ini akhirnya di TK sama di SD. Ini luar biasa apa efeknya. Jadi kalau di SMK itu kita berbeda dan terus kemudian tadi masalah teori kontrol itu diharapkan pemerintah itu mengharapkan kita itu lebih ke humanis. Humanis itu artinya kalau posisi kita sering menjadi penghukum, itu sekarang mari kita geser ke menjadi pemantau atau manajer. Artinya ketika anak salah itu kita tidak perlu sampai membentak yang begitu kasar atau apa, itu sebenarnya tidak perlu menurut kurikulum merdeka. Kenapa? Karena anak yang seperti itu dalam hati kecilnya itu pasti merasa sakit hati, pasti ada dendam walaupun sedikit. Itu situasi yang itu yang mau mereka balik, kita dibalik disuruh melakukan restitusi. Tadi itu sebenarnya restitusi itu ya kayak mediasi jadi wali kelasnya sering gitu mediasi dengan kamu masalahnya di rumah
sudah lakukan semuanya. Cuman di kurikulum merdeka itu kita diharapkan menjadi guru yang lebih humanis dan bersahabat dengan siswa kita. Nah, kemudian saya menambahkan lagi ke Bu Niko ada contoh ya Bu, di link itu kita coba kita tampilkan bahwa ada posisi restitusi yang bisa mungkin Bapak Ibu kita lihat aja bareng-bareng. Kalau ini saya lakukan di DPIB itu ya sama dengan Bu tadi di TKC. Saya percepat aja nih, mungkin mudah-mudahan catatannya enggak. Ini sama sebenarnya kita sudah melaksanakan tugas ini. Nempelin kertas sebenarnya itu kita itu kesepakatan kelas di awal itu sebenarnya bahasanya diganti keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu kan berasal dari dua belah pihak, tapi kalau peraturan itu kan kita yang tetapkan. Misalkan kamu bahwa tidak boleh bahasa di dalam kelas itu kan kita yang ngomong, bukan mereka. Tapi kalau keyakinan itu dari mereka disepakati bersama di dalam kelas. Itu yang diharapkan dari ini itu seperti itu. Jadi kita seperti diskusi kan. Nah, ini kita lihat muncul suaranya nggak gitu? Nggak ada ya suaranya. Saya perlukan 100. Ini pelaksanaan restitusi Bapak Ibu. Ya, ini tampilan dari Jakarta. Artinya ini materi yang saya terima. Untuk nanti kita lihat suaranya mungkin agak. Kita lihat Bapak Ibu, ini contoh yang dilakukan. Ini contoh ya. Artinya bukan kejadian tapi ini contoh. Memang kalau di SMK tingkat kenakalannya berbeda betul. Pak Mon, dia Dewi ini posisi yang selalu diterima kontrol ini bergantian dia situasinya. Nanti Bapak Ibu bisa kita mengambil posisi yang mana itu tergantung situasinya. Bapak Ibu pilih sendiri setelah sampai di posisi nanti manajer.
Ini sudah mulai habis ya Bapak Ibu. Dibandingkan dengan yang pertama. Aku soalnya rata oke gue. Aku sama video ini lho. Iya, mak pas nek mikir gue mau aku rata oke. Pas aku pas gue orang yang kuliah ya. Kalau Pak Hamid dan
posisi ini sebenarnya. Kalau berdasarkan data, berdasarkan apa yang tercatat itu sudah termantau. Mungkin tanggal 1 Pak. Kalau itu kan 1, kalau yang terlambat lebih dari 1. Kan tadi saya bilang, nah, kita posisinya itu sudah sampai di contoh. Kalau yang terlambat ribuan itu yang masalah kan gitu. Kalau di sekolah yang posisinya bagus itu kan memang yang terlambat paling hanya 1 bulan. Kita kan berbeda. Dan kasusnya SMK itu berbeda dengan SMA. SMA kalau didirikan sudah manut Pak. Tapi kalau SMK nggak bisa. SMK berbeda. Jadi gurunya 1, muridnya 1. Budaya posisi itu memang lebih dari psikologi Bapak Ibu. Sebenarnya dulu itu kan kita kalau di kita terbiasa pokoknya nanti yang bermasalah serahkan ke Kadep, ke Pak Hawem sama ke BP kan ya. Padahal kita sebenarnya itu diharapkan bisa menjalankan ini juga. Ya itu yang bisa kita ambil atau bisa saya sampaikan. Forum ini mungkin nanti ada pertanyaan atau apa, monggo didiskusikan. Kalau saya tidak jawab blog. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi dari Pak Muhammad Yahya. Mungkin ada refleksi Bapak Ibu, refleksi apa yang Bapak Ibu rasakan pada setelah mengikuti seminar ini, dan apa yang Bapak Ibu peroleh dan apa yang Bapak Ibu akan laksanakan. Mungkin ada perwakilan untuk refleksi. Refleksi apa yang dirasakan? Apa itu sudah nggak apa-apa? Ya. Apa yang saya peroleh? Sampaikan aja. Terima kasih atas waktunya. Saya sempat mengamati video penanganan siswa tadi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi endingnya anak itu kok tidak tertib ya, tetap tidak tertib sampai akhirnya video. Jadi video itu terputus atau memang hanya segitu ya? Itu pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Langsung saya jawab Pak, itu tadi contoh dari kementerian bahwa kasus menjalankan posisi guru itu seperti itu. Jadi seperti diulang-ulang. Itu ada contoh. Kalau dalam kenyataannya panjenengan semua itu sudah melakukan sebenarnya. Cuman yang tahu posisinya di mana itu panjenengan siapa? Ya. Refleksi dari saya itu dari contoh video bahwa menghukum atau memberi hukuman secara langsung itu sangat memberi beban psikologi pada anak, sehingga sewajarnya kita berusaha menggeser sedikit pelan-pelan ya untuk lebih bersahabat, menganggap mereka teman, atau yang lebih di atasnya lagi adalah restitusi. Jadi apabila ada masalah di kelas ataupun di lingkungan sekolah bisa kita bicarakan begitu. Terus untuk praktik baiknya yang disampaikan Pak Susmanto, sebenarnya pendidikan itu sudah sejak zaman Hajar Dewantara ya. Namun kita tidak pernah menghubungkan ya, menghubungkan antara pendidikan zaman dulu dengan sekarang. Nah, sekarang selalu update ya
baik ini mari kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, lingkungan kita, sehingga kita bisa memberi kenyamanan tujuan pembelajaran di akhir dapat kita capai. Tentu saja. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu ya. Memang semuanya butuh proses ya Pak ya. Tidak bisa dengan waktu yang sangat cepat. Kita butuh proses, butuh kolaborasi, butuh komunikasi dengan semua pihak. Ada tambahan Pak Des? Ya, ini mungkin yang terakhir yang mungkin diskusinya sudah 1 jam bentar yang kita sudah reaksikan dan berdia mudah-mudahan Bapak Ibu yang sepakat dengan teori ini mungkin kita menjalankannya di kelas. Nanti kalau kelas-kelas kita sudah terbentuk maka sekolah kita akan mendapatkan imbasnya menjadi sekolah tujuannya sebenarnya satu, menjadi sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Hanya itu sebenarnya kalimatnya terakhir itu yang dituju untuk guru-guru itu satu. Ya, ini. Kalau nanti di kelas-kelas sudah dibangun seperti itu maka sekolahnya kan ikut. Nah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja ke acara berikutnya ya. Yaitu penutup. Mari kita tutup acara di pembacaan mendalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selamat malam bagi Bapak Ibu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Selanjutnya saya lanjutkan langsung ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita di kelas itu harus membuat suatu keyakinan kelas dengan peserta didik dengan cara komunikasi Bapak Ibu di awal atau motor. Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Oke, menjaga keselamatan deh, itu peraturan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang karena untuk menjaga keselamatan. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan sebelum makan. Menjaga kesehatan. Betul, berarti ketika semua menjawab menjaga kesehatan, otomatis sama 7 selalu menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang lain adalah menghormati, menghargai teman atau guru yang sedang berbicara. Jadi itu keyakinan kelas yang dibuat di kelas 10 TKJ. Jadi nanti jika mereka ada salah satu yang melanggar, jadi nanti mereka sudah membuat keyakinan bersama. Jadi tidak ada paksaan dari pemerintah. Banyak. Yang kedua adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang kelima semua warga sekolah dilibatkan. Baik Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Yang kita buat. Pada kenyataannya panjenengan semua sudah melakukan sebenarnya. Cuman yang tahu posisinya di mana itu panjenengan piyambak. Ya.
lagi. Iya, Bu. Bisakah kamu menceritakan alasan kamu berkata kotor yang tidak sepantasnya diucapkan pada saat pembelajaran? Sebenarnya waktu itu saya kira, Bu, saya sedang emosi. Menurut kamu, apakah berkata kotor yang tidak sepantasnya diucapkan saat pembelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Mohon maaf, Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati tersebut, Bu, yaitu bersikap baik, ramah, dan santun. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Masih, Bu, keyakinan kelas kita adalah datang tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan sekolah dan kelas, bersikap baik, ramah, dan santun, tanggung jawab. Betul sekali. Sekarang, hal apa saja yang dapat mencegah kamu berkata kotor yang tidak sepantasnya diucapkan saat pembelajaran? Saya tidak akan mengulangi berkata kotor yang tidak sepantasnya diucapkan lagi, Bu. Kapan kamu akan memulai dengan hal-hal yang telah kamu sebutkan tadi? Mulai hari ini, Bu, saya tidak akan berkata kotor yang tidak sepantasnya diucapkan dan meminta maaf pada teman-teman sekelas dan akan lebih bersikap baik, ramah, dan santun. Terima kasih ya. Kamu sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ibu harapkan di masa depan kamu akan menjadi orang yang lebih berkomitmen dan bertanggung jawab. Iya, Bu, terima kasih atas nasihatnya. Sekarang silakan kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran lagi. Baik, Bu, saya permisi. Assalamualaikum. Ya. Perkenalkan, nama saya Mina Husania, kelas 10 TKJB SMK Negeri 1 Sawo. Perasaan saya setelah mendapatkan nasihat dari Ibu Imro'atul Mufidah selaku wali kelas 10 TKJB adalah sangatlah senang karena saya memperoleh solusi dari permasalahan saya mengenai bersikap baik, ramah, dan santun dengan sesama. Saya tidak akan berkata kotor yang tidak sepantasnya diucapkan saat pembelajaran, dan saya akan mematuhi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Terima kasih Ibu Imro'atul Mufidah. Saya berjanji akan berkomitmen terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Assalamualaikum, Bu. Apakah Ibu memanggil saya? Iya benar. Silakan duduk. Ya, Bu. Ya. Apakah kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu? Tidak tahu, Bu. Emangnya ada apa? Pada hari Jumat yang lalu, saya memperoleh laporan dari Bu Sekar bahwa kamu berusaha untuk membolos dan mengajak beberapa teman kamu. Apakah benar itu? Iya, Bu. Saya mohon maaf. Baiklah, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi, ibu berharap kamu tidak mengulanginya lagi. Iya, Bu. Bisakah kamu menceritakan alasan kamu membolos dan mempengaruhi teman-teman kamu? Saya takut untuk mengikuti pembelajaran IPAS, Bu. Kenapa takut dengan pembelajaran IPAS? Saat itu saya dan teman-teman saya yang saya ajak membolos tersebut belum mengerjakan tugas IPAS, Bu. Dan kami juga takut disuruh presentasi. Oh, kamu takut disuruh mempresentasikan karya IPAS karena belum menyelesaikannya. Iya, Bu. Menurut kamu, apakah membolos itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Mohon maaf, Bu. Saya melanggar keyakinan kelas yang kita disepakati tersebut, Bu. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Masih, Bu. Keyakinan kelas kita adalah datang tepat waktu dan belajar sungguh-sungguh, menjaga kebersihan sekolah, bersikap baik dan ramah dan santun. Betul sekali. Sekarang, hal apa saja yang dapat mencegah kamu supaya tidak membolos lagi? Berkonsentrasi dan dalam pembelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru, bertanggung jawab dari siswa, dan meminta maaf kepada Bu Sekar. Kapan kamu akan memulai dengan hal-hal yang telah kamu sebutkan tadi? Mulai hari ini, Bu, saya akan meminta maaf terlebih dahulu kepada Bu Sekar. Saya
kelas pembelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih ya, kamu sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ibu harapkan di masa depan kamu akan menjadi orang yang lebih berkomitmen dan bertanggung jawab. Iya Bu, terima kasih nasihatnya. Sekarang silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffianto Khairul Ihsan, kelas 10 TKJB SMK Negeri 1 Sawu Ponorogo. Perasaan saya setelah mendapatkan nasihat dari Ibu Imro'atul Mufidah selaku wali kelas 10 TKJB adalah sangatlah senang karena saya memperoleh solusi dari permasalahan saya mengenai komitmen saya untuk tidak membolos lagi pada jam pelajaran yang sedang berlangsung. Terima kasih Ibu Imro'atul Mufidah. Saya berjanji akan berkomitmen terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalina Gustiani Kasuki dari kelas 10 TKJB SMK Negeri 1 Sawu Ponorogo. Perkenalkan, saya Rosita Octaviana Robri dari kelas 10 TKJB SMK Negeri 1 Sawu Ponorogo. Kami telah membuat kesepakatan keyakinan kelas dengan Bu Imro'atul Mufidah. Dalam proses pembuatannya, kami juga diarahkan untuk menyebutkan kewajiban kita sebagai siswa. Bagaimana jika kami melanggar, juga guru seperti apa yang kami harapkan. Kami juga memiliki kesadaran dalam diri saya untuk mematuhi keyakinan kelas tanpa adanya pemaksaan sehingga kami dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Kami siap untuk merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Widyastuti, guru mata pelajaran informatika di SMK Negeri 1 Sawu Ponorogo. Saat ini saya mendukung Ibu Imro'atul Mufidah dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Diseminasi budaya positif yang disampaikan Bu Imro'atul Mufidah menurut saya sangat memberikan dampak yang luar biasa kepada Bapak Ibu guru, karyawan SMK Negeri 1 Ponorogo. Di situ banyak informasi yang kita dapatkan dari mengikuti diseminasi tersebut. Pengalaman yang telah dibagikan sangat membantu saya dalam menggerakkan budaya positif di sekolah. Selain itu juga dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Menurut saya, kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara kontinu dan konsisten. Semangat dan semoga lancar dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.